Terungkap alasan Kirana Larasati mundur dari PDIP. Teman-teman, masih ingat kan sama video pengunduran diri saya dari PDI Perjuangan 17 Agustus lalu? Pasti banyak yang bertanya-tanya, Kirana Larasati ini mau merapat ke partai mana sih? Saya, Kirana Larasati, ingin menyampaikan bahwa saya telah mengundurkan diri dari partai tempat saya bernaung selama ini, PDI Perjuangan. Setelah video pengunduran diri saya tersebar di sosial media, Pak Prabowo, Menteri Pertahanan dan juga calon presiden 2024 mengundang saya untuk makan siang bersama. To be honest, waktu pertemuan itu saya nggak punya tendensi apapun sama Pak Prabowo. Tapi saya cukup kaget sewaktu saya tanya soal isu terkini terkait polusi Jakarta. Wah, ternyata Pak Prabowo itu sangat concern, satset, dan gercep sama problem polusi Jakarta. Di depan saya dan beberapa teman-teman lain, beliau langsung menghubungi para ahli dan dinas terkait untuk mencari solusi pasti. Gas buangnya nggak separah. Memang benar ya, pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Ternyata inilah sosok yang dibutuhkan tanah air saat ini. Apalagi nih, survei indikator politik periode 20-24 Juni 2023 yang rilis 23 Juli 2023 menunjukkan kalau Prabowo Subianto unggul di kalangan milenial dan Gen Z. Sebanyak 40,5% Gen Z dan milenial mendukung Pak Prabowo sebagai presiden masa depan Indonesia. Saya meyakini sosok Pak Prabowo sebagai figur pemersatu bangsa. Era pemerintahan yang sudah baik ini harus dilanjutkan oleh figur yang punya visi dan komitmen kebangsaan yang teruji. Pak Prabowo punya karakter kewarganegaraan yang kuat, gak suka pencitraan, dan selalu tampil apa adanya. Pak Prabowo layak banget memimpin bangsa ini karena beliau tokoh yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa. Selain itu, Pak Prabowo adalah satu-satunya dari semua capres yang muncul yang mampu meneruskan program dan perjuangan Presiden Jokowi. Selama hampir 5 tahun, Pak Prabowo ikut dalam tiap sidang kabinet, melihat langsung permasalahan dari dekat, menyaksikan pengambilan keputusan penting, sehingga ia tahu bagaimana pemerintahan ini berjalan, bagaimana menyelesaikan masalah di tingkat pemerintah pusat, langsung di bawah arahan Presiden Jokowi. Sehingga Pak Prabowo adalah orang yang tahu harus mengerjakan apa, dengan cara bagaimana, langsung pada 100 hari pertama memimpin sebagai presiden kelak. Anyway, kalau ditanya soal kekayaan, semua orang tahu lah ya kalau Pak Prabowo nggak mencari harta di dalam politik. Malahan, Pak Prabowo itu ingin menyejahterakan rakyatnya lewat dukungannya terhadap lapangan pekerjaan dan kesehatan. Soal kesehatan nih, Pak Prabowo mengusulkan untuk program makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah, di pesantren, anak-anak balita, dan bantuan gizi untuk ibu hamil. Program ini juga akan mencakup sekitar 30 juta anak prasekolah dan ibu hamil. Totalnya mencapai sekitar 77 juta jiwa yang menjadi sasaran program tersebut. Ini adalah kunci menuju generasi Indonesia Emas 2045. Lalu, apakah program Pak Prabowo ini terlalu muluk? Sebenarnya di sejumlah negara maju mereka sudah punya dan menjalankan program makan gratis bagi pelajar loh. Program yang sering disebut dengan lunch atau meal program for school sudah berjalan di India, di sejumlah negara bagian Amerika Serikat, di UK, di Brazil, Estonia, Finlandia, dan beberapa negara Afrika. Bahkan India sejak 28 tahun lalu sudah menyediakan makan siang pada 125 juta anak usia 6-14 tahun dengan biaya 2,8 miliar US dollar per tahun sampai sekarang. Program makan siang gratis ini bisa menjadi solusi anjloknya harga produk pertanian saat musim panen, seperti telur dan sayuran, di mana produksi petani Indonesia bisa terserap dalam program ini. Saya yakin Indonesia bisa menjalankan program ini. Tapi, dukungan saya ini nggak akan berarti kalau saya sendirian. Saya butuh dukungan kalian untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai pemimpin masa depan. Follow, like, comment, dan share account-account di bawah ini kalau kalian siap berjuang bersama Kira. Bersama Pak Prabowo, kita menuju kesejahteraan Indonesia maju.